Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, di mana teknologi dan informasi bergerak dengan kecepatan yang tak terkira, manusia seringkali terjebak dalam pusaran kecemasan, ketidakpastian, dan tekanan yang tak berkesudahan. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, di mana tuntutan untuk selalu produktif, sukses, dan bahagia seakan menjadi standar yang tak terelakkan. Namun, di balik kemajuan yang begitu pesat, ada sebuah pertanyaan mendasar yang kerap mengusik pikiran. Apakah kita benar-benar hidup dengan tenang dan bahagia, atau justru terjebak dalam ilusi kebahagiaan yang diciptakan oleh dunia luar? Disinilah Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu, muncul sebagai jawaban yang relevan dan timeless. Stoikisme yang dipelopori oleh para filsuf seperti Zeno dari Citium, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, bukan sekadar teori abstrak yang terkurung dalam buku-buku tua. Ia adalah sebuah cara hidup, sebuah panduan praktis untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan hidup sesuai dengan kebajikan. Namun, mengapa Stoikisme masih relevan di era modern ini? Jawabannya terletak pada universalitas prinsip-prinsipnya. Stoikisme tidak berbicara tentang bagaimana mengubah dunia luar, melainkan bagaimana mengubah cara kita memandang dan merespons dunia tersebut. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, mulai dari krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga tekanan sosial media, Stoikisme menawarkan ketenangan pikiran yang sulit ditemukan di tempat lain. Ia mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam reaksi emosional yang impulsif, melainkan untuk merespons setiap situasi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Bayangkanlah diri Anda sedang terjebak dalam kemacetan panjang di tengah kota. Anda bisa memilih untuk marah, frustrasi, dan menyalahkan keadaan, atau Anda bisa menggunakan prinsip Stoikisme untuk menerima bahwa kemacetan adalah hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Alih-alih menghabiskan energi untuk hal yang tidak berguna, Anda bisa fokus pada apa yang bisa Anda lakukan. Mungkin mendengarkan podcast yang inspiratif, merenungkan hari Anda, atau sekadar menikmati momen hening di tengah kesibukan. Inilah kekuatan Stoikisme. Ia mengubah cara kita memandang masalah, sehingga masalah itu sendiri kehilangan kekuatannya untuk mengganggu ketenangan kita. Stoikisme juga relevan karena ia tidak memerlukan alat atau teknologi canggih untuk dipraktikkan. Ia adalah filosofi yang bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Anda tidak perlu menjadi seorang filsuf atau ahli psikologi untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme. Yang Anda butuhkan hanyalah kemauan untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, dan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas pikiran dan tindakan Anda sendiri. Dalam dunia yang semakin kompleks dan tidak pasti, Stoikisme menawarkan sesuatu yang langka, ketenangan pikiran. Ia mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak penting, melainkan fokus pada apa yang benar-benar bermakna. Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak datang dari dunia luar, melainkan dari cara kita memandang dan merespons dunia tersebut. Dengan kata lain, Stoikisme adalah senjata rahasia yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih baik, lebih tenang, dan lebih bermakna, tidak peduli seberapa kaos dunia di sekitar kita. Maka, mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka pikiran dan hati kita terhadap prinsip-prinsip Stoikisme. Dalam bagian-bagian selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih dalam bagaimana filosofi ini bisa menjadi alat yang powerful untuk mengubah hidup kita. Dari prinsip dasarnya yang sederhana namun mendalam, hingga kisah-kisah inspiratif dari para tokoh Stoik yang telah membuktikan kekuatannya, kita akan melihat bagaimana Stoikisme bukan sekadar teori, melainkan sebuah cara hidup yang bisa kita praktikkan setiap hari. Bersiaplah untuk menemukan senjata rahasia yang akan membawa Anda menuju hidup yang lebih baik. Prinsip dasar Stoikisme yang mengubah hidup. Stoikisme, seperti halnya filosofi-filosofi besar lainnya, dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip yang sederhana namun mendalam. Prinsip-prinsip ini bukanlah sekadar teori abstrak, melainkan panduan praktis yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah alat yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan,
kebijaksanaan, dan keberanian. Mari kita telusuri 3 prinsip dasar stoikisme yang menjadi inti dari filosofi ini. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan fokus pada kebajikan dan tindakan yang benar. 1. Mengendalikan. Apa yang bisa dikendalikan? Dichotomy of control. Prinsip pertama dan mungkin yang paling fundamental dalam stoikisme adalah pemahaman tentang dichotomy of control. Pembedaan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Epictetus, salah satu filsuf stoik terkemuka, mengungkapkan hal ini dengan sangat jelas. Beberapa hal ada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak ada dalam kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita? Pikiran, emosi, tindakan, dan sikap kita. Ini adalah domain di mana kita memiliki kekuatan penuh untuk memilih dan bertindak. Misalnya, kita bisa memilih untuk merespons kritik dengan marah atau dengan tenang. Kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal positif atau terjebak dalam pikiran negatif. Inilah area di mana kita memiliki kendali penuh. Di sisi lain, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Cuaca, opini orang lain, masa lalu, bahkan sebagian besar peristiwa di masa depan. Kita tidak bisa menghentikan hujan, mengubah pikiran orang lain, atau menghapus kesalahan yang telah kita buat di masa lalu. Namun, seringkali kita menghabiskan energi dan waktu untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, yang pada akhirnya hanya menimbulkan frustrasi dan kecemasan. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini bukan berarti kita pasif atau menyerah pada nasib, melainkan kita mengalihkan energi kita ke area di mana kita bisa membuat perbedaan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghemat energi mental, tetapi juga menemukan ketenangan pikiran yang sulit digoyahkan. 2. Menerima. Apa yang tidak bisa diubah? Amor fati. Prinsip kedua yang tak kalah penting adalah amor fati, yang secara harfiah berarti cinta akan takdir. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hal-hal yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, menulis dalam bukunya Meditations, "Apapun yang terjadi padamu, itu adalah apa yang telah ditakdirkan untukmu sejak semula." Amor fati bukanlah sikap pasif atau fatalistik. Ini adalah sikap aktif untuk menerima realitas dengan lapang dada dan melihat setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, alih-alih menyalahkan diri sendiri atau orang lain, kita bisa melihat kegagalan ini sebagai pelajaran berharga yang akan membuat kita lebih kuat dan bijaksana di masa depan. Prinsip ini sangat relevan di era modern, di mana kita sering dihadapkan pada ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Dengan menerima apa yang tidak bisa diubah, kita bisa mengurangi kecemasan dan stres, serta menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Amor fati mengajarkan kita untuk tidak melawan arus kehidupan, melainkan mengalir bersamanya dengan penuh kesadaran dan penerimaan. 3. Fokus pada kebajikan dan tindakan yang benar. Prinsip ketiga yang menjadi inti stoikisme adalah fokus pada kebajikan, virtue, dan tindakan yang benar. Bagi para filsuf stoik, kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar bernilai dalam hidup. Kebajikan ini mencakup 4 hal utama: kebijaksanaan, wisdom, keberanian, courage, keadilan, justice, dan pengendalian diri, temperance. Kebijaksanaan mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan jelas dan membuat keputusan yang tepat. Keberanian memberi kita kekuatan untuk menghadapi ketakutan dan tantangan. Keadilan mengingatkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh kasih sayang. Pengendalian diri membantu kita untuk mengendalikan keinginan dan emosi kita, sehingga kita tidak terjebak dalam perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan fokus pada kebajikan, kita bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, terlepas dari apa yang terjadi di dunia luar. Ini memberi kita rasa tujuan dan makna yang mendalam, yang tidak bisa diambil oleh keadaan eksternal apapun. Misalnya, ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa tindakan yang paling bijaksana dan adil dalam situasi ini?
Dengan cara ini, kita tidak hanya membuat keputusan yang baik, tetapi juga hidup dengan integritas dan kebajikan. Ketiga prinsip dasar stoikisme ini, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan fokus pada kebajikan, adalah fondasi yang kuat untuk hidup yang lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Mereka mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak penting, melainkan fokus pada apa yang benar-benar bernilai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan keberanian. Kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergantung pada keadaan eksternal, melainkan berasal dari dalam diri kita sendiri. Inilah kekuatan stoikisme. Ia bukan sekadar filosofi, melainkan sebuah cara hidup yang bisa mengubah hidup kita secara mendalam. Dalam bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan nyata melalui kisah-kisah inspiratif dari para tokoh stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus. Bersiaplah untuk menemukan bagaimana stoikisme bukan hanya teori, melainkan senjata rahasia yang bisa membawa kita menuju hidup yang lebih baik. Stoikisme bukanlah sekadar kumpulan teori atau prinsip abstrak. Ia adalah filosofi yang telah diuji dan dibuktikan oleh banyak tokoh sejarah yang menghadapi tantangan hidup yang luar biasa. Melalui kisah-kisah mereka, kita bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip stoikisme diterapkan dalam kehidupan nyata, dan bagaimana filosofi ini bisa menjadi alat yang powerful untuk mengubah hidup. Mari kita telusuri dua tokoh stoik yang paling terkenal, Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, dan Epictetus, mantan budak yang menjadi guru kebijaksanaan. Marcus Aurelius, kaisar yang hidup dengan kebijaksanaan. Marcus Aurelius yang memerintah kekaisaran Romawi dari tahun 161 hingga 180 Masehi, adalah salah satu tokoh stoik yang paling terkenal. Meskipun ia adalah orang paling berkuasa di dunia pada masanya, hidupnya jauh dari mudah. Ia menghadapi perang, wabah penyakit, pengkhianatan, dan tekanan politik yang luar biasa. Namun, di tengah semua itu, ia tetap tenang, bijaksana, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip stoikisme. Rahasia ketenangan Marcus Aurelius terletak pada kebiasaannya untuk merefleksikan pikiran dan tindakannya. Ia menulis Meditations, sebuah buku harian yang berisi renungan-renungan pribadi tentang bagaimana hidup sesuai dengan prinsip stoikisme. Dalam bukunya, ia sering mengingatkan dirinya sendiri untuk fokus pada apa yang bisa ia kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa ia ubah. Misalnya, ia menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan pada peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius juga mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan kebajikan. Meskipun ia adalah seorang kaisar, ia tidak terjebak dalam keserakahan atau keinginan untuk kekuasaan. Sebaliknya, ia berusaha untuk memerintah dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekuasaan dan kekayaan adalah hal-hal yang fana, dan bahwa yang benar-benar penting adalah bagaimana ia hidup dan bertindak. Kisah Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa stoikisme bukanlah filosofi untuk orang yang lemah atau pasif. Sebaliknya, ia adalah alat yang powerful untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan, bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Epictetus, mantan budak yang menjadi guru kebijaksanaan. Jika Marcus Aurelius adalah contoh seorang penguasa yang hidup dengan prinsip stoikisme, maka Epictetus adalah contoh seorang budak yang menemukan kebebasan melalui filosofi ini. Lahir sebagai budak di Romawi kuno, Epictetus menghadapi penderitaan dan ketidakadilan sejak kecil. Namun ia tidak membiarkan keadaan eksternal menentukan kebahagiaannya. Sebaliknya, ia menggunakan prinsip-prinsip stoikisme untuk menemukan ketenangan dan kebijaksanaan. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak datang dari dunia luar, melainkan dari pikiran kita sendiri. Ia berkata, tidak ada yang bisa membuat Anda merasa terhina tanpa persetujuan Anda. Dengan kata lain, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons setiap situasi, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Setelah dibebaskan dari perbudakan, Epictetus menjadi guru stoikisme yang terkenal. Ia mengajar murid-muridnya untuk fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa mereka kendalikan.
Ia juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kebajikan, karena hanya dengan begitu kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Salah satu ajaran Epictetus yang paling terkenal adalah tentang dichotomy of control. Ia mengajarkan bahwa kita harus membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran dan tindakan kita, dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti pendapat orang lain atau peristiwa di luar. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita bisa menemukan ketenangan dan kebebasan, terlepas dari apa yang terjadi di dunia luar. Kisah Marcus Aurelius dan Epictetus menunjukkan bahwa stoikisme bukanlah filosofi yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Ia adalah alat yang bisa digunakan oleh siapa saja, terlepas dari status sosial, latar belakang, atau situasi hidup. Baik Anda seorang kaisar atau mantan budak, prinsip-prinsip stoikisme bisa membantu Anda menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian. Melalui kisah-kisah ini, kita juga belajar bahwa stoikisme bukanlah tentang menghindari masalah atau penderitaan, melainkan tentang bagaimana kita meresponsnya. Ia mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam reaksi emosional yang impulsif, melainkan untuk merespons setiap situasi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa mengatasi tantangan hidup, tetapi juga menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Stoikisme sebagai senjata rahasia untuk hidup yang lebih baik. Stoikisme bukanlah sekadar filosofi yang indah di atas kertas. Ia adalah alat praktis yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi bagaimana stoikisme bisa menjadi senjata rahasia untuk hidup yang lebih baik, dengan fokus pada 3 area utama: mengurangi kecemasan dan stres, meningkatkan ketenangan pikiran, dan membangun ketahanan mental. Kita juga akan memberikan contoh-contoh praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam situasi nyata. 1. Mengurangi kecemasan dan stres. Kecemasan dan stres adalah 2 masalah yang paling umum di era modern. Kita sering merasa cemas tentang masa depan, stres tentang pekerjaan, atau khawatir tentang pendapat orang lain. Stoikisme menawarkan cara untuk mengatasi kecemasan dan stres dengan mengubah cara kita memandang dan merespons situasi tersebut. Prinsip pertama yang bisa kita terapkan adalah dichotomy of control, membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, jika Anda merasa cemas tentang presentasi kerja yang akan datang, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Anda bisa mengendalikan persiapan Anda, latihan Anda, dan sikap Anda saat presentasi. Namun, Anda tidak bisa mengendalikan reaksi audiens atau hasil akhir presentasi. Dengan fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda bisa mengurangi kecemasan dan merasa lebih siap. Contoh lain adalah ketika Anda merasa stres tentang pendapat orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa pendapat orang lain adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Alih-alih menghabiskan energi untuk mencoba menyenangkan orang lain, fokuslah pada bagaimana Anda bisa hidup sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga menemukan ketenangan pikiran. 2. Meningkatkan ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran adalah salah satu hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh stoikisme. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan distraksi, ketenangan pikiran adalah sesuatu yang langka dan berharga. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam reaksi emosional yang impulsif, melainkan untuk merespons setiap situasi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Salah satu cara untuk mencapai ketenangan pikiran adalah melalui praktik amor fati, menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan lapang dada. Misalnya, jika Anda mengalami kegagalan dalam hubungan atau pekerjaan, alih-alih menyalahkan diri sendiri atau orang lain, cobalah untuk melihat kegagalan ini sebagai pelajaran berharga yang akan membuat Anda lebih kuat dan bijaksana di masa depan. Dengan menerima apa yang tidak bisa diubah, Anda bisa mengurangi konflik internal dan menemukan kedamaian. Contoh praktis lainnya adalah ketika Anda menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, seperti kemacetan atau cuaca buruk. Alih-alih marah atau frustrasi, cobalah untuk menerima situasi tersebut sebagai bagian dari hidup. Anda bisa menggunakan momen tersebut untuk merenung, mendengarkan musik, atau sekadar menikmati ketenangan. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menemukan ketenangan pikiran,
tetapi juga mengubah situasi yang tidak menyenangkan menjadi kesempatan untuk refleksi dan pertumbuhan. 3. Membangun ketahanan mental. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan menghadapi tantangan dengan keberanian. Stoikisme adalah filosofi yang sangat efektif untuk membangun ketahanan mental, karena ia mengajarkan kita untuk tidak takut akan kegagalan atau penderitaan, melainkan untuk melihatnya sebagai bagian alami dari hidup. Prinsip memento mori mengingat bahwa kita akan mati adalah salah satu ajaran stoik yang bisa membantu membangun ketahanan mental. Dengan mengingat bahwa hidup ini singkat dan fana, kita bisa lebih menghargai setiap momen dan tidak takut untuk mengambil risiko. Misalnya, jika Anda takut untuk memulai bisnis baru atau mengejar impian Anda, ingatlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam ketakutan. Dengan cara ini, Anda bisa menemukan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Contoh lain adalah ketika Anda menghadapi kegagalan. Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Misalnya, jika Anda gagal dalam ujian atau proyek, alih-alih merasa putus asa, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Dengan melihat kegagalan sebagai pelajaran, Anda bisa bangkit lebih cepat dan lebih kuat. Contoh praktis stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Menghadapi kritik. Ketika seseorang mengkritik Anda, alih-alih marah atau defensif, cobalah untuk merespons dengan tenang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kritik ini valid? Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dengan cara ini, Anda bisa mengubah kritik menjadi kesempatan untuk perbaikan diri, mengatasi rasa takut. Jika Anda merasa takut akan masa depan, cobalah untuk fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan saat ini. Misalnya, jika Anda takut kehilangan pekerjaan, fokuslah pada bagaimana Anda bisa meningkatkan keterampilan dan jaringan profesional Anda. Dengan cara ini Anda bisa mengurangi rasa takut dan merasa lebih siap, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak tergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan. Cobalah untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti menghabiskan waktu dengan keluarga, menikmati alam, atau sekadar merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Dengan cara ini, Anda bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Senjata rahasia untuk hidup yang lebih baik. Stoikisme adalah senjata rahasia yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti dichotomy of control, amor fati, dan fokus pada kebajikan, kita bisa mengurangi kecemasan, meningkatkan ketenangan pikiran, dan membangun ketahanan mental. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak penting, melainkan fokus pada apa yang benar-benar bernilai. Bagaimana memulai perjalanan stoikisme Anda? Setelah menjelajahi prinsip-prinsip dasar stoikisme, kisah inspiratif dari para tokoh stoik, dan bagaimana filosofi ini bisa menjadi senjata rahasia untuk hidup yang lebih baik, kini saatnya untuk membahas langkah-langkah praktis yang bisa Anda ambil untuk memulai perjalanan stoikisme Anda. Stoikisme bukanlah filosofi yang hanya bisa dipahami melalui teori. Ia harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk memulai. 1. Mulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Langkah pertama dalam mempraktikkan stoikisme adalah memahami dichotomy of control, pembedaan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk merenungkan situasi yang Anda hadapi dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Dan apa yang tidak bisa saya kendalikan? Misalnya, jika Anda merasa stres tentang deadline pekerjaan, identifikasi apa yang bisa Anda kendalikan, seperti fokus pada tugas yang sedang dikerjakan, meminta bantuan jika diperlukan, dan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, seperti waktu yang tersisa atau reaksi atasan Anda. Dengan fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda bisa mengurangi stres dan merasa lebih produktif. 2. Latih refleksi diri. Setiap hari, journaling. Salah satu praktik stoik yang paling efektif adalah journaling atau menulis jurnal. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditations
menulis renungan-renungan pribadi yang membantu dirinya untuk tetap tenang dan bijaksana. Anda bisa mengikuti jejaknya dengan menulis jurnal setiap hari. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu 10-15 menit untuk menulis tentang apa yang terjadi hari ini. Bagaimana Anda merespons situasi tersebut? Apa yang bisa Anda pelajari dari pengalaman hari ini? Bagaimana Anda bisa bertindak lebih baik besok? Dengan menulis jurnal, Anda bisa merefleksikan tindakan dan pikiran Anda, serta mengidentifikasi area di mana Anda bisa tumbuh dan berkembang. 3. Baca buku atau kutipan Stoikisme. Stoikisme memiliki warisan literatur yang kaya, mulai dari Meditations oleh Marcus Aurelius, Discourses oleh Epictetus, hingga Letters from a Stoic oleh Seneca. Membaca buku-buku ini bisa memberi Anda wawasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip Stoikisme dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merasa kewalahan dengan buku-buku tebal, Anda bisa mulai dengan kutipan-kutipan Stoik yang singkat namun penuh makna. Misalnya, kutipan dari Epictetus, bukan hal-hal yang terjadi yang membuat kita terganggu, melainkan pandangan kita tentang hal-hal tersebut. Kutipan seperti ini bisa menjadi pengingat harian untuk tetap tenang dan bijaksana. 4. Praktikkan amor fati, menerima takdir. Amor fati, atau cinta akan takdir, adalah prinsip Stoik yang mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hal-hal yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Untuk mempraktikkan amor fati, cobalah untuk melihat setiap situasi, bahkan yang sulit, sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Misalnya, jika Anda mengalami kegagalan dalam hubungan atau pekerjaan, alih-alih merasa putus asa, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana saya bisa tumbuh dari situasi ini? Dengan menerima apa yang tidak bisa diubah, Anda bisa menemukan kedamaian dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. 5. Fokus pada kebajikan dan tindakan yang benar. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar bernilai dalam hidup. Kebajikan ini mencakup 4 hal utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Setiap hari, cobalah untuk bertindak sesuai dengan kebajikan ini. Misalnya, ketika Anda dihadapkan pada situasi yang sulit, tanyakan pada diri sendiri, apa tindakan yang paling bijaksana dan adil dalam situasi ini? Dengan fokus pada kebajikan, Anda tidak hanya membuat keputusan yang baik, tetapi juga hidup dengan integritas dan kebajikan. 6. Ingat memento mori, mengingat kematian. Memento mori, atau ingatlah bahwa kamu akan mati, adalah praktik Stoik yang bisa membantu kita untuk hidup dengan lebih bermakna. Dengan mengingat bahwa hidup ini singkat dan fana, kita bisa lebih menghargai setiap momen dan tidak takut untuk mengambil risiko. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk merenungkan memento mori. Tanyakan pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir saya, bagaimana saya ingin menghabiskannya? Apa yang benar-benar penting bagi saya? Dengan cara ini, Anda bisa menemukan keberanian untuk mengejar impian Anda dan hidup dengan penuh makna. Mulai hari ini, Stoikisme bukanlah filosofi yang hanya bisa dipahami melalui teori. Ia harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memulai langkah-langkah sederhana seperti mengidentifikasi hal-hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, menulis jurnal, membaca buku Stoik, mempraktikkan amor fati, fokus pada kebajikan, dan mengingat memento mori, Anda bisa mulai merasakan manfaat dari Stoikisme dalam hidup Anda. Stoikisme adalah senjata rahasia yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Ia mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak penting, melainkan fokus pada apa yang benar-benar bernilai. Dengan memulai perjalanan Stoikisme Anda hari ini, Anda bisa menemukan ketenangan, kebahagiaan, dan kekuatan yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Maka mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, Anda bisa mengubah hidup Anda secara mendalam. Stoikisme bukan sekadar filosofi, ia adalah cara hidup yang bisa membawa Anda menuju hidup yang lebih baik.